Pada tahun 1453 Masehi terjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah peradaban manusia. Kala itu, dinasti Utsmaniyah Turki berhasil merobohkan benteng tebal Konstantinopel atau yang sekarang dikenal dengan nama Istanbul. Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Romawi yang wilayahnya sangat strategis karena berada di jalur perdagangan internasional antara Asia dan Eropa. Hal ini menjadikan siapa saja yang menguasai wilayah tersebut akan mendapat keuntungan yang besar, baik dari segi ekonomi maupun politik, karena banyak terlibat dalam arus perdagangan dari seluruh dunia. Sayangnya, umat Islam sejak zaman dulu belum bisa menyebarkan dakwah ke kota tersebut, karena tata kotanya yang sangat menguntungkan untuk dibuat pertahanan berlapis. Tentunya akan sangat bagus bila dakwah Islam dapat tersebar kepada orang-orang Konstantin yang wilayahnya juga dapat berperan bagi kemajuan ekonomi umat. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sudah mengatakan bahwa Konstantinopel akan dimenangkan oleh panglima terbaik dan pasukan-pasukan terbaik. Nah, pada akhirnya ada seorang pemuda yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Walaupun dia baru berusia 21 tahun, dia berhasil memimpin pasukannya untuk merebut kota Konstantinopel. Sekarang kota ini menjadi ibu kota negara Turki. Sejak saat itu, Eropa mengalami masa kegelapan karena jatuhnya jalur perdagangan mereka. Hal ini menjadikan mereka mau tidak mau mencari cara untuk tetap bertahan hidup. Bangsa-bangsa besar Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Inggris kemudian mencari cara untuk mencari tanah jajahan yang bisa dimanfaatkan untuk membangun lagi peradaban mereka. Christopher Columbus adalah perwakilan dari Spanyol, seorang navigator atau penjelajah kelahiran Italia yang berhasil mencapai benua Amerika pada tahun 1492 Masehi. Kemudian dari Portugal ada Bartolomeu Dias yang juga berhasil sampai ke Tanjung Harapan pada 1487 Masehi. Ekspedisi ini dilanjutkan oleh Vasco da Gama yang melanjutkan misinya berlayar sampai ke India pada tahun 1498 Masehi. Keberhasilan ekspedisi ini terjadi saat Alfonso de Albuquerque berlayar menuju Malaka. Di satu sisi, setelah Columbus berhasil mencapai benua Amerika, Spanyol juga mendapat durian runtuh. Seorang penjelajah Portugis bernama Magellan membelot ke Spanyol setelah berselisih dengan rekan Portugisnya. Berbekal pengetahuan tentang pelayaran dan pernah ikut ekspedisi rempah-rempah Portugis ke Malaka, dia akhirnya berhasil sampai ke pulau rempah-rempah tersebut. Terhitung sudah ada Portugis dan Spanyol yang saling memperebutkan daerah kekuasaan di Nusantara. Ada masa di mana Portugis jatuh ke tangan Spanyol dan menyebabkan mereka tidak dapat menjual hasil rempahnya kepada negara lain dengan leluasa. Inggris, sebagai salah satu pelanggan yang tidak bisa menikmati rempah yang dibeli dari Portugis, akhirnya mengirim Francis Drake dan Thomas Cavendish berlayar dari Inggris menuju Ternate, Nusantara, untuk ikut dalam perburuan rempah-rempah ini. Belanda juga menjadi pelanggan rempah-rempah Portugis, tidak bisa mendapat rempah-rempah dari Portugis lagi. Akhirnya dikirimlah Cornelis de Houtman berlayar sampai ke Banten pada 2 April 1595.